Selamat selamat siang, karena ini hari siang. Saya uh, pada hari ini terima kasih sudah ada di tempat di luar ini, di alam terbuka, untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa dulu. Semoga Roh Allah memberikan saya kuasa untuk berkata-kata, dan kiranya Roh Kudus dapat memberikan kepada saya firman Tuhan, dan untuk dibagikan kepada kita semua yang mendengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Biarlah Engkau bersama dengan kami ya Tuhan, pimpin lidah hamba ini ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi terima kasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hukum Tuhan, dan bagaimana hukum Tuhan itu berkuasa, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Karena pemberi hukum itu adalah tabiat daripada Tuhan itu sendiri. Jadi saya memberikan di sini ada buku tentang sejarah para nabi. Ada buku sejarah para nabi. Ini bukunya udah agak rusak, jadi saya pegangnya hati-hati supaya nggak jatuh. Jadi di sini di halaman bab 27 tentang Allah memberikan hukumnya di Gunung Sinai. Jadi saya meringkas saja di sini. Jadi waktu Allah memberikan hukumnya di Gunung Sinai, itu dengan penghormatan yang sangat tinggi. Di sini saya baca di sini, Allah bermaksud menjadikan peristiwa pengucapan hukumnya di Gunung Sinai, maksudnya sebagai suatu pemandangan yang sangat mengagumkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan Allah harus diperlakukan dengan kehormatan yang tertinggi. Jadi apa saja yang kita bicarakan tentang firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kita harus perlakukan dengan penghormatan yang tinggi. Jadi dunia ini jadi ya sedemikian indahnya karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu di dalamnya ada kebenaran-kebenaran, hukum-hukumnya, sehingga dunia itu tertata dengan rapi, dengan indah sedemikian. Dan Tuhan pada waktu menjadikan dunia ini dibilang sungguh amat baik. Jadi dengan penghormatan yang benar, kita dapat melihat begitu indahnya hukum tersebut. Karena hukum itu berhubungan dengan apa yang telah diciptakan Tuhan dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi pada hari ini kita lihat bagaimana hukum itu sangat berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Jadi di sini katanya Tuhan mengatakan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini, besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Semua orang harus menghabiskan waktunya dalam persiapan yang hikmat untuk tampil di hadapan Allah." Jadi Tuhan meminta sebelum hari ketiga, ya, itu mereka itu sudah membersihkan diri, ya. Jadi dengan apa caranya? Di sini dikatakan ya, di sini dikatakan pada halaman 236, ya, pada hari yang ketujuh, ya, pada hari Sabat, Musa dipanggil ke atas awan, ke dalam awan. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu,
Tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Dia berpuasa selama 40 hari penuh. Jadi, ya, hari ketiga yang dimaksud itu adalah pas dipanggil Musa itu pada hari Sabat. Ya, pada hari Sabat. Kita harus ketahui ya. Jadi pas naik Musa itu, ya, dipanggil Musa itu, Musa masuk awan dan itu pada hari Sabat dia bersama Tuhan itu. Ya, bersama Tuhan itu. Jadi sebelum hari Sabat, ya, mereka harus melakukan persiapan-persiapan sebelum dipanggil, ya, sebelum panggil naik itu di hadapan Tuhan, mereka harus mengadakan persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan apakah di sini? Lihat ya, kita baca selanjutnya di sini. Hamba Allah yaitu Musa yang disukai oleh Tuhan ini tidak dapat begitu saja menghampiri hadirat Tuhan, ya, tidak dapat begitu saja menghampiri hadirat Tuhan dan bertahan dalam kemuliaannya, ya, tidak dapat bertemu dengan Tuhan itu tidak dapat, ya, tidak bertahan. Tetapi pada waktu di sini dikatakan 6 hari lamanya, ya, Musa menghabiskan waktunya menyerahkan dirinya kepada Allah dengan menyelidiki hati, merenung, dan berdoa. Jadi apakah yang dilakukan pada saat mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan, yaitu dengan di sini menyelidiki hati, menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah, kemudian menyelidiki hati, merenung, dan berdoa. Jadi ada empat hal yang perlu kita ketahui untuk kita dapat siap menyongsong kedatangan Tuhan dan kita ikut di dalam kehendak Tuhan, ya, ke gunung Tuhan, ya, ke gunung Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini, ya, Tuhan nanti akan datang, ya. Ada awan hitam, kemudian lama-lama membesar dari sebelah timur, kemudian membesar dari segepal tangan, awan hitam lama-lama membesar, kemudian jadi putih. Nah, kita mengetahui bahwa Tuhan itu akan datang, ya, di awan. Kemudian menjadi seluruh bumi itu dilingkupi oleh awan yang tadi hitam berubah menjadi putih, kemudian bercahaya, dan Tuhan ada di sana. Jadi Tuhan itu nanti datang, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan dan kita dapat bertahan, ya, bertahan dalam kemuliaannya. Bagaimana? Yang tadi itu ada 4. Jadi ada 4. Pertama, kita menyerahkan diri kepada Allah. Jadi pada akhir zaman ini kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Bagaimana kita menyerahkan diri? Ya, yang tadi saya kasih tahu waktu video saya yang lalu bahwa menyerahkan diri ini, jadi pikiran kita dengan pikiran Kristus itu selaras, ya, selaras. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Selama kita di dunia, kita begitu harus menyerahkan, karena kita banyak godaan di dunia ini. Jadi pikiran kita serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur kehendak kita. Jadi maukah kita diatur kehendak kita oleh Tuhan? Nah, pertanyaannya begitu, mau? Ya, kita harus mau, karena kehendak Tuhan itu adalah untuk menguduskan diri kita, untuk layak kepada Tuhan. Jadi orang yang mau bertemu dengan Tuhan itu harus kudus, karena Tuhan adalah kudus. Jadi menyerahkan diri kita, ya, kemauan, pikiran, dan semuanya, ya, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah di sini kita harus menyelidiki hati. Ya, kita selidikilah hati kita masing-masing. Ya, kita tidak perlu mengurus urusan orang lain, urus orang lain, hatinya bagaimana. Tetapi yang paling penting Tuhan mengatakan bahwa uruslah diri kita sendiri. Jadi waktu Petrus menanyakan, itu bagaimana nasib orang itu kepada Tuhan Yesus, itu bukan urusanmu, ya. Kamu mendingan urusannya diri kamu sendiri. Apa yang dikasih
kasih tahu, kamu perbuatlah itu. Nah, demikian juga itu. Jadi apa yang Tuhan kasih tahu sama kita itu buat kita. Jadi bukan berarti kita cuek ya, kita mementingkan diri, bukan. Kita ada tugas kita untuk orang lain dan ada tugas kita juga untuk diri kita sendiri. Kita tiap hari harus menyelidiki hati kita, apakah ada dosa yang tersembunyi dalam kita, apakah ada yang berhala-berhala yang perlu kita singkirkan, patung-patung yang dalam diri kita ini harus kita singkirkan. Ya, kita secara nggak langsung kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Jadi ada firman Tuhan mengatakan, ya, bila kita melakukan sesuatu lebih daripada Tuhan, itu namanya berhala. Mungkin kita mengasihi orang tua kita lebih daripada Tuhan, mengasihi saudara kita lebih daripada Tuhan, mengasihi anak kita lebih daripada Tuhan, mengasihi segala sesuatu lebih daripada Tuhan, itu namanya berhala. Jadi ini sangat dalam sekali buat kita. Semoga kita tidak mengasihi diri kita sendiri, tidak mengasihi orang lain lebih daripada Tuhan, tetapi Tuhan yang utama. Jadi hukum yang pertama, yang kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, itulah yang kita lakukan dulu. Ya, Tuhan dulu, baru nanti ke manusia. Itu yang kita lakukan. Jadi hukum itu harus ditinggikan dulu. Hukum harus dinaikkan, ya, karena tabiat Tuhan. Ya, itu ada tabiat Tuhan, itu harus ada kita tinggikan, ada pada kita, sehingga kita dapat melakukan kepada yang lainnya. Jadi tanpa Tuhan kita tidak bisa, ya. Jadi Tuhan bilang, tanpa aku kamu tidak dapat melakukan segala sesuatu. Jadi tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Menuruti hukumnya pun tidak, ya. Itu semua kasih karunia. Tuhan akan berikan rohnya pada kita sehingga kita dapat melakukan firman-Nya. Asal apa? Kita menyerahkan diri kita sendiri. Tadi yang pertama itu menyerahkan diri kita sehingga kita tidak menuruti keinginan kita sendiri. Minta petunjuknya pada Tuhan selalu. Dan yang ketiga di sini merenung, ya. Ya, kadang-kadang merenung itu perlu, ya, merenung. Merenung bukan jadi bertapa di gunung atau apa, bukan, tapi merenung firman Tuhan itu perlu, ya. Sekali-sekali Tuhan pernah menyendiri di gunung, ya, di bukit, ya, untuk merenung. Ya. Itu adalah obat, ya. Pergi ke tempat yang sepi ataupun menyendiri, ya, melihat ciptaan Tuhan, kemudian kali-kali membayangkan hukum-hukum Tuhan, ya, karena di dalam ciptaan Tuhan itu ada hukum-hukumnya yang tersembunyi. Itu harus kita merenungkan selalu. Jadi penting itu merenung, ya. Dan di sini ada yang keempat adalah berdoa. Berdoa itu nafas hidup, ya, nafas hidup. Jadi seperti makanan, minuman, itu berdoa itu harus demikian. Setiap hari kita berdoa. Elia berdoa, Musa berdoa, Abraham berdoa, kemudian Nuh berdoa, kemudian Adam berdoa. Semua orang yang bersama Tuhan itu berdoa semua. Tidak ada yang nggak berdoa. Makanya saya mau nanya, ada nggak orang yang dekat sama Tuhan tidak berdoa? Tidak. Mereka harus berdoa pada Tuhan. Meskipun dia dekat, ya, Tuhan dekat di hati kita, berdoa. Meskipun jauh atau dekat, itu nggak masalah, itu yang penting berdoa. Karena berdoa itu bukan hanya dari mulut, tapi dalam hati kita berdoa. Jadi inilah yang Tuhan ingin pada kita masing-masing, supaya Tuhan ditinggikan oleh hukum. Jangan sampai waktu Musa turun melihat ada penyembahan lembu emas, ibadah-ibadah yang tidak sepatutnya yang dikehendaki Tuhan, kemudian hukum itu dihancurkan. Ya. Tidak berlaku lagi perjanjian antara Tuhan dengan manusia,
yang menyelamatkan. Tapi kalau orang sudah keras kepala menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, ya, itu Tuhan akan janjinya itu akan hancur, ya. Sama seperti hukum itu, mereka yang melakukan dengan pikiran sendiri menyembah Allah lain atau melakukan sesuatu yang melanggar Tuhan, itu ya tidak ada perjanjian lagi, hukum hancur. Hukum hancur. Ya, tabiat Tuhan hilang, dan Tuhan itu hilang. Tuhan itu hilang. Tapi Tuhan mencintai orang berdosa, bukan dari dosanya, tapi pertobatan dari dosa itu. Ya. Jadi selama kita di dunia ini, kita sekali-sekali masih berdosa, tapi kita berusaha untuk tidak berdosa kepada Tuhan. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Biarlah kita yang mendengar hari ini, biarlah hukum Tuhan, ya, 10 hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, buku roh, nubuat, tulisan-tulisan para nabi, itu harus kita selalu kita pelajari, dan kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik, ya, untuk kita dapat melakukannya. Bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tetapi kita harus melakukan perintah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita, dan Tuhan kiranya memberikan rohnya pada kita, dan diam di dalam hati kita, dan kita dengan kuasa Tuhan, kita dapat melakukan kehendak Tuhan, bukan karena kita bukan karena kita butuh hukum itu, tetapi memang itu keperluan kita, ya, keperluan kita. Jadi bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa gembira ada dalam kita melakukannya. Jadi bila mana kita melakukan hukum Tuhan yang memerdekakan, itu akan menjadi kesukaan kita, jadi freedom, bebas. Orang kebalik, ya, kalau kita melakukan kita terkekang. Bukan. Tuhan, kalau kita menurut, kita akan bebas. Kita akan bebas dari semuanya, karena kita suka akan hukum Tuhan. Tetapi kalau setan itu benci akan hukum Tuhan, makanya setan mengatakan kalau dia menuruti, dia terkekang. Oh tidak. Jadi orang umat Tuhan mengatakan bila kita menuruti perintah Tuhan, itu menjadi kesukaan bagi kita. Nah, baiklah kita berdoa, dan kiranya Tuhan memberikan kuasa pada kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami, biar Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, supaya kami lepas dari pencobaan dan dapat melakukan perintah Tuhan di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, selamat kami. Amin.